Perizinan ini kalau tidak salah Bu ya, kami bagi dalam 3 ya. Ada izin prinsip, ada IMB, ada revisi IMB. Betul ya? Kami dari data dan dokumen yang kami ada, kami mau konfirmasi ini Bu, satu persatu. Ini yang pertama itu sekitar 31 Januari 2018 itu ada rekomendasi dari Pangkalan TNI AU itu Bu ya. Betul ya? Nah, setelah Januari tadi baru 6 Juni 2018 ada izin prinsip. Betul? Dari semua dokumen perizinan yang Ibu atau rumah sakit urus, satu-satunya yang ditandatangani terdakwa selaku wali kota adalah izin prinsip ini. Hanya ini. Betul? Semua dokumen hanya ini yang ditandatangani wali kota. Izin prinsip. Betul. Kemudian ada 6 September perubahan set plan kedua. Kemudian ada 10 September Amdalalin. Ya Bu ya. Kami hanya mengkonfirmasi dokumen. Kemudian 21 September ada IPPT 2018 ya. Nah, selanjutnya 29 September 2018 itu ada surat dari kepolisian tentang Andalalin. Ya, cukup tebal ini Bu ya. Nah, kemudian baru terbit IMB 14 Januari. September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan Bu. Mengapa begitu lama? Nggak tahu kan? Ya. Artinya saat itu kan normal saja ya, menunggu IMB 4-5 bulan itu biasa. Normal waktunya waktu itu. Atau Ibu ada suruh staf Ibu nggak menanyakan kenapa lama, kenapa cepat, belum keluar? Bolak-balik ya. Baik. 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 Ya. Akhirnya keluar nih 14 Januari 2019. IMB. Oke. Nah, kemudian Ibu beli tanah 175 meter tadi. Di bulan apa tadi Bu? Nah, sekitar April atau Mei. Baru kemudian terfikirkan untuk merubah bentuk dari L menjadi kotak. Karena ada penambahan 175 tadi. Menurunkan dari 12 menjadi 10. Begitu Bu ya. Ibu mulai mengajukan revisi IMB dengan dokumen perubahan set plan ketiga 7 Agustus 2019. Betul ya. Kemudian berubah. Kemudian keluar IPPT 23 September 2019. Ini berhenti di sini Bu. Kenapa begitu lama? Baru setahun kemudian keluar set plan keempat 28 September 2020. Saya pastinya nggak tahu Pak ya. Karena yang khusus tapi beliau juga bolak-balik karena setahun ini Bu ya? Ya terkait masalah gambar. Oh, berarti memang ada permasalahan di situ gambar ya, begitu Bu ya? Oke. Baru ada 24 September, kemudian 15 Oktober 2020 ini keluar IPPT-nya. Ini seperti mengurus baru ya Bu ya? Mengurus revisi ini seperti mengurus baru ya? Ada set plan, ada IPPT dan sebagainya. 15 Oktober. Kemudian baru terbit 26 Oktober UKL UPL. Ini cukup tebal nih dari Dinas Lingkungan ya. UKL UPL. Nah, ini berhenti Bu di 26 Oktober. Masih ada nggak dokumen Bu sebelum terbit revisi IMB? Ibu tahu dokumen tanggal 30 Desember 2020 pengesahan gambar rencana bangunan
dari DPMP TSP. Ini keterangan Bu Kadis. Kami mengkonfirmasi, Bu. Ada lagi ternyata. Ya. 30 Desember 2020. Ya. Oke. Kemudian 12 Januari 2021 ada surat keterangan retribusi daerah. Betul? Bayar pajak. Ya, betul. Barulah terbit revisi IMB 29 Januari 2021. Ini normal semua, Bu. Memang seperti itu perjalanannya kan? Ya. Baik. Semua dokumen ini terkonfirmasi. Nah, yang kami tanya, Bu, ya, terkait dengan pengurusan syarat-syarat. Kita sudah izin prinsip lewat, IMB lewat, kita ke revisi IMB saja. Ya. Apakah semua dokumen yang kami tunjukkan tadi, ada 15 dokumen ini, izin prinsip, IMB, dan revisi IMB, apa hubungannya dengan Pak Wali Kota, dengan terdakwa? Oke. Proses perizinan atau dokumen mana yang dipersulit oleh terdakwa? Saya kan ngurus lewat PPS, saya nggak tahu. Ya kan saya berizin satu pintu aja, semua kan sudah ada jalur. Sudah jalan. Ada nggak Ibu misalnya menerima informasi dari Ibu Seni atau Bu Sintia, ada satu dokumen saja yang dipersulit oleh terdakwa, oleh Pak Wali Kota? Tidak ada. Atau sebaliknya, dari semua dokumen proses ini, yang mana yang dibantu oleh terdakwa? Saya tidak sempat membaca. Tidak, ya? Karena yang mengurus semua perizinan hubungannya antara Bu Seni sama Pak Utama. Ya, oh Pak Utama nanti berarti Ya. ngerti ya soal ini. Ya, saya ngurusnya operasional masuk, jadi saya nggak tahu. Ya, baik. Suami ya, Ibu suami Pak Dokter berarti. Ya. Pak Dokter Utama, baik. Kemudian ini juga muncul di dalam dakwaan, Bu. Akhirnya dikait-kaitkan. Kami hanya mengkonfirmasi saja nih, memastikan. Apakah pemberian uang oleh Bu Sintia kepada Bu Yanti ini karena proses yang sedang berjalan di perizinan? Bu, tanya lagi sekali lagi. Ya, azan. Yes, break dulu azan, Bu. Tanya lagi. Ini ya. Kalau ngomongnya boleh ketemu polisi. Kalau dia ngomong, dia gimana? Berarti bisa dikasih kesempatan ngomong ya, boleh ya? Nanti boleh ya?
dikoordinasi atau surat izin. Ini kontraktor tugasnya ini. Jadi kan kerjaannya ada. Kerjaannya. Cek di sini. Ya, Bu Noni mana? Pertanyaannya. Cek. Terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan Bu Dokter. Kami hanya mau memastikan Bu, dengan semua proses perizinan, Ibu selaku penanggung jawab ya pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda ya, selaku direktur kan, direktur utama RS Kasih Bunda ya Bu. Oh ya, baik. Kami mau mengkonfirmasi dakwaan nomor 7, halaman 7 ya. Selanjutnya setelah Yanti Rahmayanti menerima uang dari Cynthia, pihak Dinas DPMPTSP menyetujui pengesahan gambar konstruksi. Enggak ada? Tidak, maksudnya ada tidak kaitannya nih Bu, maksudnya? Tidak ada. Ya, berbeda maksudnya. Maksudnya prosesi itu Cynthia menyerahkan uang ke Yanti, ya kan? Itu ada tidak berkaitannya dengan perizinan yang tanggal dikeluarkannya pengesahan gambar? Ya, berbeda ya. Baik. Ini dakwaan halaman 7. Kemudian, nah. Revisi IMB sedang berjalan, Bu ya. Tadi kita ketahui dari dokumen baru terbit 29 Januari 2021. Apakah selama proses pengajuan, tadi kami mau mempertegas penuntut umum tadi, pembangunan tetap berjalan sebelum revisi IMB terbit, begitu ya? Oke. Apakah ada sanksi Bu dari dinas terkait? Karena menurut EU masih boleh. Tidak ada. Oke. Nah kemudian sepengetahuan saksi sebagai Bu Dokter ya, tidak ada sanksi dari dinas terkait itu, apakah karena pengaruh atau bantuan dari Pak Wali Kota, dari terdakwa? Ya? Tahu, baik. Kami mengkonfirmasi keterangan Bu Hela Hairani, Kepala Dinas, Ibu tahu? Kepala Dinas Perizinan ini? Tahu, tapi saya nggak tahu. Ya, tahu namanya ya, baik. Sebelum keluar revisi IMB, pihak RSKB terus membangun, ya kan? Karena ada pihak RSKB yang menyampaikan tentang Perda nomor 6 tahun 2011. Ini Bu Seni ya, yang berurusan mengurus Bu Seni tadi ya. Oke. Nah, kemudian kalaupun ada pelanggaran, itu adalah dinas pengawasan terkait. Ini halnya PUPR. Yang kami tanyakan, ada tidak dinas PUPR memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit? Ya? Oh, ada polisi lain. Ya, jadi hanya kalau nggak salah yang 175-nya aja yang di polisi lain. Oh, oke. Ya bukan. Nanti jelasnya kayaknya Pak, karena saya nggak. Oh, Bu Cynthia yang tahu. Apa itu Bu? Oh, nanti kami tanya Bu Cynthia lah. Tapi Ibu tahu polisi lain ya? Oke. Baik. Berarti ada ini ya, ada sanksi. Kemudian Bu Hela juga menyebutkan selama pengurusan revisi IMB tidak mendapat arahan atau intervensi dari Wali Kota. Kami mengkonfirmasi keterangan Bu Hela. Itu semuanya Bu tentang perizinan, clear ya Bu ya. Kami mengkonfirmasi
kontrak-kontrak terkait pembangunan RSUD Kasih Bunda. Kami membaginya, yang pertama adalah perjanjian kerjasama ya atau PKS antara Ibu selaku perwakilan PT Mitra Medika Sejati. Berarti Ibu dalam kapasitas Direktur Rumah Sakit Kasih Bunda ya. Yang pertama itu dengan PT Dania Pratama Internasional atau PT DPI ya, singkat sini ya. Ini tanggal 21 November 2018 ya, yang pertama ini Bu. Ini ada semacam MOU ya antara pihak rumah sakit dengan Ahmad Saiku PT DPI. Betul Bu ya. Kemudian 18 Januari ini ada kontrak atau perjanjian kerjasama antara Mitra Medika Sejati, Dania Pratama, dan Ledino. Ini apa Bu? Ini kontrak induk. Ini kontrak induk. Ya. Ya. Ini kan ada kerjasama dengan dua PT Bu, Dania dan Ledino. Dalam kontrak ini siapa yang sebagai main kontraktornya, kontraktor utamanya? DPI atau Ledino? DPI. Kemudian turunan dari kontrak ini, Bu ya. Kontrak tanggal 31 Januari 2019. Betul Bu ya? Tadi yang 18 Januari nilai kontrak itu 40 miliar Bu ya. 40 miliar 900 ya. Oke. Yang 31 Januari ini hanya dengan PT Dania. Kontraknya 15 miliar. Ya. Kemudian kami melihat di sini disebutkan di kontrak 31 Januari tanggal 2019 ini Bu, di pasal 5 ayat 5 soal subkontraktor. Ibu bertanda tangan ya di kontrak ini Bu ya. Tentu sudah membaca dan memahami isi kontrak ini. Pasal 5 ayat 5. Ya, Ibu ada pegang juga di situ? Betul ya? Baik. Kemudian pasal 5 ayat 6. Nah, di sini disebutkan Bu, ya. Pihak kedua bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan subkontraktor baik yang ditunjuk pihak pertama maupun yang ditunjuk oleh pihak kedua. Betul Bu ya? Atas pekerjaan subkontraktor Bu ya. Baik. Kemudian ayat 6, berdasarkan tanggung jawab pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas, khususnya terhadap subkontraktor yang ditunjuk oleh pihak pertama tersebut, maka pihak pertama akan memberikan fee pelaksanaan. Bisa Ibu jelaskan maksud fee pelaksanaan ini? Ya, maksudnya kan uangnya nanti misalnya nanti jelasnya mungkin itu, tapi setahu saya karena yang seni meeting itu kan bukan saya Pak ya, yang mungkin sama kita. Jadi fee pelaksanaan itu adalah sumbernya kan ada yang ditunjuk oleh kita, nah tapi pengawasan tanggung jawaban itu oleh PT Dania selaku menkom. Ya. Apakah ini sama dengan fee koordinasi? Ya. Berarti sama ya Bu. Ini sudah jelas sejak 31 Januari 2019 sudah ada namanya fee pelaksanaan atau fee koordinasi. Kemudian pada ayat 6 ya disebutkan juga, nah dalam membuat kontrak ini Bu ya antara para pihak nih, antara Ibu dengan Ahmad Saiku gitu ya, bagaimana awalnya Bu muncul tentang fee pelaksanaan ini? Mungkin Bapak tanya ini, saya nggak tahu persis ya, mungkin dengan Pak Utama itu Pak tanya. Oh, dengan Pak Utama juga ya. Saya kira Ibu yang bertanda tangan di kontrak ini, Ibu yang mengetahui isi kontrak ini gitu ya. Oke. Nah, ini sepengetahuan Ibu juga. Nah, Ibu kan saksi fakta ya. Apakah fee pelaksanaan ini atau tadi Ibu juga bilang ini fee koordinasi ini
sejak kontrak ini ditandatangani 31 Januari 2019 adalah fee untuk revisi IMB kepada terdakwa. Ya? Bukan iya atau bukan gitu. Bukan. Iya. Yang kami tanyakan adalah apakah pada saat ini ditandatangani ya, kontrak 31 Januari 2019 ini, fee pelaksanaan atau fee koordinasi tadi adalah sejumlah uang yang akan diberikan kepada terdakwa atau wali kota? Tidak. Ya? Jelas. Yang jelas, Bu? Enggak. Oke. Atau pada saat kontrak ini ditandatangani sudah berencana mau mengajukan revisi IMB? Ya, belum ada ya, masih jauh ya. Tanah juga belum ada ya, masih Mei 2020 tadi ya. April Mei 2020. Baik. Terkait kontrak yang pertama ini Bu, 31 Januari, sepengetahuan Bu Dokter, apakah Pak Wali Kota juga mengetahui soal kontrak ini? Tidak ya? Baik. Kemudian masih di kontrak ini Bu, pada pasal 8 ayat 1 huruf F ya, disebutkan tentang pihak pertama memberikan fee pelaksanaan. Masih seputar tadi nih Bu. Fee pelaksanaan di sini jelas ya, itu adalah fee koordinasi dan sudah diatur sejak 31 Januari 2019. Sejak awal Bu ya. Oke. Nah, biaya dari kontrak ini adalah 15 miliar. Sudah dibayar uang mukanya? 10% ya? 1,5 miliar. Kapan ini Ibu tahu kurang lebih kapan dibayarkan ke rekening Dania? Februari 2019. Sejak Ibu bertanda tangan kontrak 31 Januari, ada DP yang dibayar 5 Februari sampai diakhiri tanggal 24 April. Apa yang sudah dikerjakan Pak Saiku atau PT Dania terhadap pondasi bawah? Hah? Kan itu saya nggak tahu ya Pak, karena saya cuma sendiri, tapi setahu saya sebelum diakhiri itu pihak manajemen konstruksi pasti melakukan soknya apa aja yang dikerjakan, itu mungkin adanya di Pamarta, dan saya nggak tahu Pak. Secara physically tidak kelihatan di lapangan? Belum apa-apa, makanya kan 3 kali kenapa kita berhentikan, pegawainya nggak ada, kemudian besi yang datang juga tidak sesuai sampai diangkut. Biasanya kan nggak ada. Nggak jelas melihat apapun ya, apalagi saya kan nggak terlibat. Tapi pasti diakhiri, sebelum diakhiri pasti di stop. Oke. Uang sudah dibayarkan Bu ya, 1,5 miliar tadi ya. Oke. Baik. Kemudian berdasarkan pasal 18 masih di kontrak yang sama ini Bu, disebutkan di sini penutup bahwa perjanjian ini dibuat dengan itikat baik. Betul ya Bu? Yang kami tanyakan, pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Ibu dan Ahmad Saiku, apakah ini bermaksud untuk menyamarkan fee pada terdakwa? Saya tidak tahu Pak. Tidak, kan Ibu yang bertanda-tangan, kontrak dibuat, ya kan? Ya saya hanya kesepakatan antara dengan BPI saja, saya nggak tahu apa-apa. Ya, baik. Oke. Nah, kemudian 8 Februari ada adendum Bu ya? Betul? Ya. Kemudian, nah, dalam perjalanan kontrak dengan Ahmad Saiku dan Dania, ya, Bu Dokter atau RSKB menunjuk subkontraktor, betul? Ya.
Yang pertama PT Bangun Cipta Perkasa. Betul? Direkturnya Marsal Pratama. Itu yang ada di belakang Pak Marsal itu ya. Betul ya? Oke. Nilai kontrak 9,4 miliar kurang lebih. Betul? Ya. Berdasarkan kontrak ini Bu, 11 Februari. Ya. Apa dasar Ibu menunjuk Bangun Cipta Perkasa ini? Menunjuk subkontraktor? Ini pertanyaan Bapak lebih baik ditujukannya bukan ke saya ya. Karena kenapa penunjukan Ya Ibu tahu atau tidak? Tahu bahwa yang akan tadinya saya sudah bilang, tadinya kan kita mau membangunnya bukan baja, tadinya kan mau membangunnya beton, tapi berdasarkan ini laporan saya kan dari juga mesti berdasarkan laporan MK semua supaya waktunya lebih cepat, dialihkan ke strukturnya baja aja. Kenapa dipilih Pak Masa? Ya mungkin saya nggak tahu, harus tanya Pak Utama pertimbangannya, karena kita punya histori ayahnya beliau itu membangun yang depan itu aja. Saya tahunya hanya sampai sini. Oke, berarti Ibu tahu ya. Karena itulah ditunjuk subkontraktor. Begitu Bu ya? Oke. Nah, kemudian ketentuan di pasal 4 dalam perjanjian ini di sini menyebutkan terhadap adanya subkontraktor tadi menunjuk pihak kontraktor untuk melaksanakan pengawasan dan pengoreksian serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan pihak kedua. Maksudnya ini menunjuk PT Dania. Oke. Pihak kontraktor tadi kan? Ya. Nah, apakah kemudian pekerjaan Dania beralih menjadi pengawasan dan koordinasi tadi terhadap pekerja? Pekerjaan Dania hanya mengawasi, gitu Bu ya? Tetap sama. Tetap. Ya. Jadi kolaborasi itu yang kolaborasi ini saya tahu. Ya, kolaborasi di lapangan, gitu ya. Oke. Kemudian terhadap perjanjian ini Bu ditandatangani oleh 4 orang nih. Bu Dokter, Pak Marsal, ada Pak Nathan, ada Mas Seiku. Yang kami tanyakan Bu, kapan kontrak ini ditandatangani? Oke, bagaimana prosesnya? Bersama-sama berempat atau seperti apa? Saya lupa Pak, karena di sirkuler kalau nggak salah. Sirkuler. Datang tuh di Sintia. Ya. Jadi saya nanti terakhir pada besok ini tinggal tanda tangan. Baik. Kami melihat ada tanda tangan Ahmad Seiku dan stempel PT DPI di sini. Ibu pernah melihat langsung Ahmad Seiku bertanda tangan di kontrak ini? Ya, kalau Pak Ahmad Seiku datang ke rumah sakit. Ya? Pak Ahmad Seiku itu sering datang ke rumah sakit. Bukan, di tanggal 11 Februari. Apakah Ibu melihat Pak Seiku bertanda tangan di kontrak ini? Ya. Oh, benar Bu ya? Kan disuruh masuk. Oke. Dan membubuhkan stempel PT DPI ya. Ya, baik. Kemudian sama ada subkontraktor berikutnya di tanggal 20 Februari 2019 PT Beton Elemenindo. Betul ya. Ini juga kami menanyakan, apakah Ibu melihat Pak Seiku juga bertanda tangan di sini? Tanggal 20 Februari 2019 Bu. Dengan Pak Cecep Hartono. Bersama-sama tanda tangannya berempat. Ada Pak Seiku juga di situ. Oke. Persidangan lalu Pak Seiku tidak mengakui tanda tangan ini, Bu. Berarti ada ya, benar ya? Ibu lihat ya. Baik. Ada CCTV-nya. Ya. Kemudian, nah, itu tadi 2 kontrak dengan subkontraktor. Ini ada adendum dengan PT Dania 1 Maret 2019.
Betul ya? Dalam adendum ini perubahan nomor rekening dari PT Ledino dari PT Dania ke PT Ledino. Betul Bu? Adendum 1 Maret? Ya. Apa ini dasar perubahan nomor rekening ini Bu? Oke, permintaan Saiku. Berarti Saiku yang mengusulkan Bu ya? Yang mengusulkan perubahan ini. Dari mana ke mana dia bingung. Dari PT rekening Dania ke rekening Ledino. Adendum ini Bu. 1 Maret 2019. Betul Bu? Ya? Atas permintaan Pak Saiku. Benar ya? Oke. Kemudian, nah, ini ditandatangani juga oleh Ahmad Saiku, kemudian Pak Nathan dan Pak Joni. Betul? Ya, Ibu melihat Pak Saiku bertandatangan di adendum ini? Adendum ini dibuat dan ditandatangani tanggal berapa? 1 Maret. Oke. Ada tanda tangan dan stempel PT DPI ya. Oke. Ibu melihat ya ada Saiku di situ ya. Nah, pertanyaannya ini kan adendum kontrak yang 31 Januari ya. Betul Bu? Adendum terhadap kontrak yang 31 Januari 2019. Betul ya? Nah, dalam kapasitas apa Pak Joni ikut bertanda tangan di sini? Mengetahui PT Ledino. Di 1 Maret Bu, adendum tanggal 1 Maret 2019. Perubahan nomor rekening dari Dania ke Ledino. Kalau Ibu tidak ada, kami perlihatkan ke depan, ya. Bukan, saya hanya melihat fakta, Bu. Ibu saksi fakta di sini. Ibu cerita dalam BAP soal kontrak-kontrak. Kami perjelas kontrak-kontrak ini. Ibu bertanda tangan di sini. Kami hanya menanyakan itu, Bu. Hanya menanyakan kontrak-kontrak ini. Iya. Baik. Iya, dalam kapasitas apa? Ya Pak, itu adendum bertanda. Betul. Dalam kapasitas apa Ledino bertanda tangan dalam adendum yang 31 Januari. Kalau Pak Nathan udah kami tanyakan sebagai manajemen konstruksi. Ya. Sebagai PT Ledino Mandiri Pak. Iya. Sebagai pihak apa di situ? Ya? Kontraktor sama. Sebagai kontraktor. Sebagai Kontraktor Pak PT Ledino. sebagai kontraktor. Oke. Baik. Kemudian setelah 1 Maret, 4 Maret. Ini perjanjian baru. Ya, Bu. 4 Maret ini tentang pengawasan dan koordinasi. Nah, ini. 4 Maret 2019. Sepengetahuan saksi, Bu Dokter, apakah ini kontrak pertama tentang fee koordinasi? Empat Maret 2019. Bukan, kontrak yang secara detail mengatur tentang pengawasan dan koordinasi. Betul. Atas pekerjaan BCP dan BEP. Ya. Sudah ada di 4 Maret 2019. Soal fee koordinasi ini, Bu. Oke. Kemudian kami tanyakan, apa dasar dibuat perjanjian ini? Ya, Ibu kan bertanda tangan, Ibu kan pihak nih, mau membuat sebuah perjanjian. Waktu itu apa dasarnya? Mengapa perjanjian 4 Maret ini dibuat gitu, Bu? Ya?
Menjelaskan? Jadi di pengawasan pekerjaan. Itu kerjaan Ya. ada ya. Oh, Pasal 4. pekerjaannya Bu ya. Oke. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini ini Ibu berkontrak atau berbuat perjanjian dengan Amaseiku ya. Oke. Pertanyaannya terhadap realisasi kontrak ini. Kenapa pembayarannya menggunakan rekening pribadi Pak Joni? Tidak rekening Dania. Permintaan? Siapa? Atas permintaan, mungkin waktu itu permintaannya lewat Cynthia atau Permintaan siapa? Ya, permintaan siapa Bu? Pak Joni. Permintaan Joni, baik. Oke. Nah, kemudian dalam pasal 3 dijelaskan Bu ya, tentang lingkup jasa pengawasan konstruksi. Nah, ini sering, kemarin juga ditanyakan ke Pak Nathan. Kenapa masih harus ada pengawasan? Kan sudah ada manajemen konstruksi. Mungkin hal yang berbeda ya Pak, kalau Oh. yang dilakukan oleh Pak Nathan itu dia progres pekerjaan, kemudian kualitas mutu. Nah, kalau yang MK dilakukan itu dia mengawasi pekerjaan subkon. Oh. Jadi kerjaannya ada. MK keseluruhan. Kalau yang ini subkon saja. Kerjaan subkon saja. Oke. Lebih spesifik ya, diatur di pasal 3 ini. Dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak tumpang tindih pengawasan ini. Yang ini MK, yang ini kontraktor tadi. Setahu saya tidak ada laporan. Tidak ada laporan seperti itu. Berjalan semua ya. Oke. Kemudian di dalam pasal 5 disebutkan di sini. Nah, ini ya Bu, ini perjanjian 4 Maret 2019 ya. Biaya jasa pengawasan dan koordinasi A. PT Bangun Citra Perkasa 10% dari 8,5 M. B. PT Beton 10%. Nah, yang kami tanyakan, ini 10% ini munculnya di sini. Ya, Ya, sejak ada perjanjian 4 Maret 2019 itu sudah muncul nilai 10%. Betul Bu ya? Dari nilai subkontraktor. Nah, tadi 10%. Siapa yang menyepakati Bu 10% ini? mungkin waktu itu pada saat itu dengan Ya, kurang mungkin pada saat itu dengan Pak Tama, dengan Pak Dokter. Oke. Pak Dokter dengan siapa? atau mungkin dengan subkon ini, kemudian dengan yang lain. Dengan subkon dengan Pak Marsal misalnya gitu. Dengan Pak Saiku. Tidak tahu. Oke. Kemudian terkait dengan besaran atau angka 10% ini ya, sepengetahuan saksi. Apakah angka 10% ini atas permintaan terdakwa? Ini hanya PKS dengan orang yang bersangkutan. Tidak Bu, kita fakta saja. Pada saat itu saja yang Ibu ketahui, ini muncul 10%. Apakah 10% yang tertulis dalam kontrak ini atas permintaan terdakwa? Oke, tidak tahu. Tidak tahu atau tidak? Ya, tidak tahu atau tidak Bu? Yang Ibu tahu gimana? Ini kan tadi Saya nggak tahu. bukan, tidak tahu. Baik. Yang tahu siapa? Ya. Jadi tadi Pak Dokter ya, nanti kami tanyakan ya soal angka-angka 10% ini. Baik. Nah, kemudian kami tanya lagi Bu, apakah perjanjian 4 Maret 2019 ini pada saat Ibu buat dan tanda tangani untuk menyamarkan fee untuk terdakwa? Mana Bu? Tidak. Oke. Jadi memang sebenarnya adanya seperti ini begitu Bu ya, karena ada subkontraktor. Betul Bu ya? Oke. Kemudian fee koordinasi dari BCP dan BEP kita total nih Bu, tertulis dalam di sini
855 juta sekian dan 234 juta sekian, 1 miliar sekian, ya kan? Apakah uang yang diberikan Bu Cynthia kepada Bu Yanti atau yang pertama ditransfer kepada Pak Joni adalah realisasi dari kontrak ini? Ya. Berarti pelaksanaan dari koordinasi ini, betul Bu ya? Dengan nilai 1 miliar 89 juta ini tadi, kurang lebih. Oke. Nah, kemudian kami hanya memastikan Bu, pada saat ini ditandatangani 4 Maret 2019, apakah Bu Dokter melihat Ahmad Saiku bertanda tangan di kontrak ini? Melihat? Datang dia adik. Kemarin Ahmad Saiku bilang tidak tahu, tidak pernah. Berarti ada ini Bu ya? Oke. Ya, sekali lagi. Dilanjut nanti boleh. Masih banyak. Ya? Istirahat dulu. Baik, baik. Iya. Jadi sambil menunggu anggota yang melengkapi, karena kondisi persidangan ini cukup full, makin dijual pun semuanya berfungsi hari ini. Ada yang semua, makanya untuk persidangan hari ini ya, minggu lagi kita kalau Pak ya, kalau memang harus saya menunggu lengkap, mungkin sampai malam pun nggak terisi mungkin. Tapi mudah-mudahan itu saling mengisi, karena dia juga minta hati-hati. Ya, sekian mudah-mudahan sehat semuanya. Kita buka kembali. Kalau kita buka kembali. Ya, jadi gimana Pak? Jadi waktunya? Masih PH ini. Memang sih, tapi bisa nggak mengatur lebih tahu? Karena lagi jawab sih. Kalau kita bisa jangan mau lah. Bisa nggak? Pertanyaannya jangan sampai yang sudah tertera di grafik sedikit diulang lagi dibacain begitu. Mungkin fokus data ya bagaimana yang ya itu. Jadi dia ditimbangkan. Jadi kan kita balik dari ya bagian yang mana akan dia balik untuk ya. Jadi ibu sudah bisa diambil. Ini terang diambil itu benar menurut ibu benar ya. Ibu juga kan benar yang diambil ya. Jadi benar juga ya. Nah sekarang yang diulang itu kan baca yang diambil. Kalau diulang nanti ibu tiga penanya mengambil waktu setengah jam. Setengah jam, 10 jam, sampai maghrib, sampai malam. Belum beliau yang ada di situ, belum lama. Pak Ustaz itu lama di sini. Menunggu yang tidak jelas. Gimana Pak? Bagaimana enggak? Disimpan itu? Kami kan sekarang sudah menjibalkan sekali begitu. Gitu ya? Dan kami sudah menjibalkan sekali. Simpan di sini ya. Yang berikutnya lah maksudnya. Oke Pak, kita siap yang mulia. sepakati ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kembali ke Dr. Nuning ya, Bu Saksi ya. Kami masih melanjutkan yang tadi Bu, kontrak yang 4 Maret 2019 ya. Kontrak tentang pengawasan dan koordinasi ya, Bu ya. Pada pasal 7 ayat 5 disebutkan pembayaran jasa pelaksana pengawasan ini dibayarkan ke rekening BCA nomor 0860198975 atas nama Dominikus Joni Hendarto. Betul Bu? Ya. Yang kami tanyakan adalah apakah pembayaran pertama yaitu transfer yang dilakukan Bu Cynthia pada tanggal 15 Mei 2020 ke rekening BCA Pak Joni ini adalah pelaksanaan dari pasal 7 ayat 5 ini? Ya. Kemudian
tanggal 24 April 2019 ini pihak Rumah Sakit Kasih Bunda mengakhiri, ya, betul Bu? Mengakhiri dengan Dania, bekerjasamanya dengan PT Dania. Ya. Apakah dengan keluarkannya surat pengakhiran ini, kemudian kontrak perjanjian yang 31 Januari dengan PT Dania juga ikut berakhir? Ya Bu, yang jelas Bu? Ya Pak. Iya. Nah, kemudian Dania tadi cuma berarti kurang lebih 3 bulan lah Ibu ya, Januari sampai April tadi ya. Kemudian tadi Ibu sudah sampaikan PT Dania ini bukan rekomendasi terdakwa ya. Apakah PT Dania ini rekomendasi dari terdakwa? Mau rekomendasi dari terdakwa? Ya. Saya nggak tahu. Tidak tahu, oke, baik. Nah, kemudian kami mau mengkonfirmasi perjanjian kerjasama PT Mitra Medika Sejati dengan PT Ledino Mandiri Perkasa. Ya, Pak Joni ini ya. Baik. Yang pertama tadi sama, 18 Januari 2019 tadi itu sama juga di Tekan Dania dan di Tekan Ledino ya. Oke. Nilai kontrak 40 miliar 900. Kemudian ada kontrak antara PT Ledino dengan Bapak Mukheri. Ibu tanda tangan juga di sini mengetahui. Ibu tahu ini? Ya. Ini kontrak pengamanan. Ya. Apakah ini juga termasuk bagian pengawasan yang dilakukan PT Ledino? Iya. Pengamanan dan pengawasan terhadap seluruh pekerjaan. Ya? Pengamanan di lapangan. Pengamanan di lapangan, termasuk juga pengawasan pekerjaan. Ya? Ya, pengamanan cuma masuk barang yang Ya. Pengamanan di lokasi proyek gitu ya. Baik. Kemudian ada perjanjian 6 Maret 2019. Ini turunan tadi ya, Bu. Turunan dari yang 18 Januari. Antara Mitra Medika Sejati dengan Ledino. 6 Maret 2019. Ya, betul ya. Ini juga hampir sama, disebutkan satu pasal di pasal 5 tentang subkontraktor. Ya. Di sini juga dijelaskan atau disebutkan pihak pertama, pihak rumah sakit akan memberikan fee pelaksanaan kepada pihak kedua. Ini sama tadi, fee pelaksanaan ini maksudnya fee koordinasi? Ya. Baik. Kemudian pada ayat 6 fee pelaksanaan tadi ya, disebutkan lagi Bu di ayat 6 ini. Kalau ini kontrak Ibu dengan Pak Joni gitu ya. Nah, terkait dengan fee pelaksanaan ini bagaimana Bu awal mulanya? Pak, untuk teknis-teknis barunya mungkin nanti tanyaannya di Bu Cynthia. Oke, di Bu Cynthia ya. Baik. Nanti kami tanyakan. Nah, kemudian di pasal 8 di perjanjian ini juga itu terkait juga diperjelas ya Bu tentang kewajiban untuk memberikan fee pelaksanaan. Betul ya? Baik. Nah, pada pasal 12 dalam perjanjian ini tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran terhadap proyek ini tadi ya, itu ke rekening PT Bank Mandiri ya, ke rekening Bank Mandiri PT Ledino Mandiri Perkasa. Betul ya? Nah, pertanyaan kami atas pelaksanaan kontrak ini, kontrak 6 Maret 2019, apakah pihak rumah sakit ada melakukan transfer ke rekening Mandiri PT Ledino? Ada ya? Boleh nggak saya disuruh nanti yang detail-detail ini karena saya kan biasanya lebih
operasional rumah sakit, nanti yang detail administrasinya bisa ditanya ke nanti Pak. Bukan, Ibu kan saksi fakta. Ya. Ibu bertanda tangan di kontrak ini. Yang kami tanyakan seputar kontrak ini. Jadi sepengetahuan Ibu saja. Ya. Baik. Ada. Ya. Baik. Nah, kemudian ya nanti teknisnya berapa transfer ke Bu Sintia kan begitu Mas Ribu kan? Ya, baik. Ini ya, kontrak yang 6 Maret 2019 Bu ya. Baik. Nah, atas kontrak 6 Maret ini ada adendum. Betul Bu? 12 Juni. Ya, Ibu berarti ada juga di situ ya. 12 Juni 2020 ada adendum. Nah, adendum ini merubah rekening dari rekening Ledino Mandiri Perkasa ke rekening BCA-nya Pak Joni. Betul ya? Mengapa dilakukan perubahan rekening ini? Sebenarnya tidak tahu, tapi itu mungkin atas permintaan Pak Joni. Atas permintaan Pak Joni. Jadi yang mengusulkan perubahan rekening? Ya. Siapa yang mengusulkan? Pak Joni. Oke. Kemudian pertanyaan kami, kan Ibu bertanda tangan ya, Ibu bertanda tangan dengan Pak Joni. Yang kami tanyakan, apakah adendum ini perubahan rekening dari Ledino ke BCA Pak Joni untuk menyamarkan sejumlah fee untuk terdakwa? Tidak tahu. Baik. Nah, setelah itu ada adendum lagi tanggal 18 Agustus 2020. Betul Bu? Ya. Nah, itu adendum yang terkait kontrak yang 31 Januari dan 6 Maret. Nah, kemudian ada kontrak baru di tanggal 23 Mei 2019. Betul? Ya. Kontrak baru antara Ibu pihak rumah sakit dengan PT Ledino ya. Oke. Nah, yang kami tanyakan, apakah kontrak baru 23 Mei 2019 ini menunjuk Ledino sebagai main kontraktor menggantikan PT Dania? Betul ya? Oke. Nah, kemudian sebagai main kontraktor apa yang dikerjakan ataupun yang dilakukan PT Ledino yang Ibu ketahui? Kan itu mengawasi pekerjaan masing-masing subkon Pak. Ya. Subkon yang bekerja. Mengawasi Bu ya pekerjaan subkon. Baik. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, PT Ledino melanjutkan pekerjaan PT Dania yang belum selesai. Betul. Ibu tahu pekerjaan apa saja setelah yang dilanjutkan itu? Ya, terutama tadi yang struktur mungkin Pak, strukturnya belum selesai. Struktur bawah. Oke. Ya. Sepengetahuan Bu Dokter, apakah pada saat mengerjakan struktur bawah tadi Pak Joni atau PT Ledino melibatkan Saudara Marcel Pratama? Bukan, terpisah Bu. Dari kontrak yang tersendiri 9 Februari, yang kontrak dengan Pak Marcel tadi terpisah. Yang saya tanyakan, ini kan kontrak baru 23 Mei. Kemudian Ledino melanjutkan Dania. Pada saat Ledino melanjutkan ke pekerjaan Dania, apakah Ibu mengetahui bahwa Pak Joni bekerja sama dengan Pak Marcel? Taunya Ledino yang mengerjakan. Ya, Ledino sebagai angkatnya, subkon untuk belajarnya sama aja. Oh, subkonnya. Baik. Nah, kemudian pasal 5 tentang subkontraktor ya, dalam perjanjian ini ya disebutkan subkontraktor yang ditunjuk adalah PT BCP ini Bu ya, dan PT BEP ini ya, Beton Elemindo Perkasa Ibu ya, BEP. Jelas ya disebutkan di sini Bu ya, pekerjaan plat lantai cat dan pekerjaan struktur baja gitu ya. Nah, kemudian
pada poin 6 pada poin 5 masih dalam perjanjian ini Bu ya, dijelaskan poin 6 halaman 2 Bu, bahwa terkait dengan ketentuan di poin 5 di atas, khusus untuk perjanjian kerjasama antara pekerja subkontraktor yang akan ditunjuk oleh pihak pertama yang akan dibuat setelah perjanjian ini ditandatangani merupakan bagian dari lampiran. Apakah ini perjanjian 10 Agustus 2020? Begini yang mulia, tadi kan yang mulia ingin kita membatasi. Saya pikir juga untuk pertanyaan kita batasi terkait peran terdakwa di sini dan kita membahas perjanjian kan seperti termasuk perdataan yang mulia. Ya kami hanya mengkonfirmasi yang mulia, mau memperjelas status fee koordinasi ini. Dan semua itu ada dalam kontrak ini, makanya kami tanyakan kepada saksi. Ya, baik yang mulia. Ya itu yang kami tanyakan Bu. Betul. Oh kemudian nanti dibuat perjanjian yang akhirnya 10 Agustus 2020. Turunan dari perjanjian ini. Oke. Ada 4 perjanjian nanti ya di 10 Agustus itu Bu ya. Baik. Nah kemudian terkait dengan masih dalam kontrak ini tadi sama ya tadi Bu ya, kalau di pelaksanaan ini yang dimaksud di sini juga adalah itu fee koordinasi ya Bu. Ya. Baik. Kemudian kontrak 24 Juli ini ada addendum Bu. Addendum di sini merubah dari rekening Ledino ke rekening pribadi Pak Joni, betul? Tanggal 24 Juli 2019. Ya. Sama ya berarti ya, semuanya dirubah kemudian dirubah ke rekening pribadi Pak Joni semua. Baik. Sepengetahuan Ibu ya, apakah perubahan rekening ini diketahui juga oleh terdakwa? Tidak tahu ya. Baik. Nah, terlampir Bu dalam addendum 24 Juli ini, kalau kita tidak salah ya, mungkin sama dokumennya. Apakah ini memang lampiran Bu? Rekap perbandingan RAB, RSU Kasih-Budha dan rekap fee koordinasi. Ada rekap di sini. Betul? Tidak ada tanggal Bu. Apakah yang kami tanyakan, apakah ini memang lampiran dari addendum yang 24 Juli 2019 ini? Oke. Ibu tanda tangani, Pak Joni tanda tangani, dan Pak Nathan menduduju. RAB Bu, soal RAB. Ya? Ya, terlampir dalam perjanjian ini. Betul? Oh, dibuat sendiri. Oke. Di sini RAB 2019 39M, kemudian revisi RAB 48M dan fee tanpa PPN 2,89. Betul Bu ya? Ibu bertanda tangan ini. Kalau gitu kapan ini dibuat Bu? Ibu yang tanda tangan nih. Bulan Juli Juli tahun 2020. Oh, berarti bukan lampiran dari perjanjian ini ya. Oke. Juli 2020. Baik. Nah, kemudian ada addendum lagi di 29 Juli. Betul Bu ya? Ya. Nilai kontrak dari 40 miliar menjadi 39 miliar. Ya. Pertanyaan kami Bu, berapa sebenarnya nilai kontrak keseluruhan pembangunan rumah sakit yang pernah Ibu tanda tangani dalam setiap perjanjian? 43. Yang tadi itu kok karena Bu Cynthia ada yang melakukan label pekerjaan teknisnya.
Oke, pakai di adendum ya. 43,804. Oke. Baik. Nah, kemudian Bu, ada perjanjian baru lagi dengan PT Ledino 26 September 2019. Betul? Ya. Betul ya? Di sini semua perjanjian setelah itu sistem pembayaran sudah ke rekening pribadi ya. Oke. Kemudian ada kontrak lagi di 8 November 2019. Ini terakhir yang ada kepada kami dengan Ledino. Betul Bu ya? 8 November 2019, pekerjaan konstruksi Suwage Switch Treatment Plan. Ya. Betul? Oke. Ya, SWT ya, 830 juta. Itu juga sudah menggunakan rekening BCA pribadi Pak Joni. Nah, baru kami masuk nih Bu ke kontrak-kontrak yang turunan tadi 10 Agustus. Ada 4 kontrak. Betul Bu? Ya. Pertanyaannya, siapa pihak yang membuat kontrak 10 Agustus ini? Di sini ya sebetulnya tapi mengacu kepada yang pertama. Ya, kontrak induk tadi yang disebutkan, betul. Kapan sih Bu perjanjian ini dibuat dan ditandatangani? Ibu bertandatangan di sini, ya? 10 Agustus. Persis 10 Agustus. Ya. Tidak maju dan tidak mundur. Tidak dibuat backdate. Yang ini Pak. Ya, 10 Agustus ada 4 kontrak ini Bu. Iya. Di tanggal 10 Agustus ini semua. Pihak rumah sakit yang membuat. Ya. Oke. Kemudian, nah, inilah kemudian 4 kontrak ini yang menjadi dasar dikeluarkannya fee koordinasi. Ya. Ya. Oke. Nah, yang kami tanyakan Bu, apakah dibuatnya 4 kontrak ini untuk menyamarkan fee kepada terdakwa? Tidak ya. Nah, mungkin Ibu tahu ya, apakah kontrak-kontrak ini yang 4 Maret 2019 dan 10 Agustus ini digunakan sebagai syarat administratif untuk pencairan uang ke BCA yang memberikan Ibu kredit? Tidak, baik. Terpisah berarti ya, tersendiri ya. Oke. Kemudian dengan subkontraktor ada 4 perjanjian ya kontrak dengan subkontraktor ya Bu. Ada dengan PT Kone Indo Elevator, PT Beton Elemen Perkasa, PT Sinergi Mediatek Informasi, PT Aneka Gas Industri, subkontraktor. Ya. Ini semua pekerjaannya ada Bu? Sudah terlaksana? Ya? Sudah terlaksana semua? Oke. Ada yang masih berjalan ya? Ya maksud kami betul ini perusahaannya ada, pekerjaannya pun ada. Pekerjaan-pekerjaan subkontraktor inilah yang kemudian diawasi oleh kontraktor, yaitu PT Ledino. Atas pengawasan itulah adanya fee koordinasi. Cukup untuk Bu Ningsih cukup. Saya tanya, menanggapi? Nanti atau sekarang? Kalau yang boleh yang mengizinkan, kalau membantu tanggapi. Kalau beban itu tanggapi.
terkait tadi Kan ini perjanjian menurut ya kan, saudara mau saya bantah. kemudian itu bukan untuk menyamakan pemberian kepada saudara. Saudara, ada bahwa perjanjian yang tanggal 10 Mana?